Dalam sejarah setiap bangsa, selalu ada momen-momen krusial yang jadi penentu segalanya. Nah, bagi Indonesia, momen itu terjadi dalam rentang waktu 48 jam yang super menegangkan, penuh drama, intrik, dan tentunya keberanian yang luar biasa. Inilah kisah yang selamanya mengubah takdir kita. Oke, sekarang kita akan telusuri lagi detik-detik menegangkan yang terjadi cuma dalam 2 hari. Semuanya dimulai tanggal 15 Agustus 1945, pas Jepang menyerah. Tiba-tiba ada kekosongan kekuasaan kan? Nah, inilah yang memicu peristiwa Rengas Dengklok keesokan paginya. Disusul negosiasi alot yang dijamin langsung oleh Ahmad Subarjo, sampai akhirnya perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda pada dini hari 17 Agustus. Puncaknya, tentu saja, jam 10 pagi saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Fakta bahwa Jepang menyerah pada sekutu itu seperti sebuah jendela kesempatan yang tiba-tiba terbuka lebar. Ini momen emas yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tapi uniknya, momen krusial ini justru langsung memicu perdebatan panas di antara para pejuang bangsa kita. Pertanyaannya cuma satu, merdeka sekarang juga atau tunggu waktu yang lebih strategis? Nah, disinilah letak konflik utamanya. Di satu sisi, ada golongan muda yang semangatnya berapi-api. Bagi mereka cuma ada satu pilihan, rebut momen ini sekarang juga. Mereka mau kemerdekaan diproklamasikan saat itu juga, tanpa campur tangan Jepang sedikit pun. Karena ini hak rakyat, titik. Tapi di sisi lain, golongan tua jauh lebih hati-hati. Pandangan mereka, jangan gegabah. Kita harus strategis untuk menghindari kekacauan. Mereka ingin proklamasi diumumkan lewat jalur resmi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, biar transisinya lebih mulus. Rasa nggak sabar golongan muda ini akhirnya sampai ke puncaknya. Pada dini hari tanggal 16 Agustus, mereka mengambil langkah yang, ya cukup drastis. Soekarno dan Hatta mereka bawa ke Rengas Dengklok. Tindakan ini sering disebut penculikan, tujuannya satu, menjauhkan Dwi Tunggal ini dari pengaruh Jepang dan memaksa mereka untuk segera mengumumkan proklamasi. Anda bisa bayangkan betapa gentingnya situasi waktu itu. Kalimat tadi, jaminannya adalah nyawa saya, itu diucapkan langsung oleh Ahmad Subarjo waktu dia negosiasi dengan para pemuda. Untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sebuah janji bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat besok paginya. Ini bukan main-main. Di tengah semua ketidakpastian ini, muncullah seorang tokoh yang sama sekali nggak terduga, Laksamana Maeda. Dia ini seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, tapi punya simpati besar pada perjuangan Indonesia. Dia menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman dan netral untuk menyusun naskah proklamasi. Kenapa rumahnya? Karena sebagai perwira Angkatan Laut, rumahnya punya imunitas dari Angkatan Darat Jepang yang saat itu lebih keras. Jadi, ini adalah tempat yang paling aman. Coba kita lihat ini deh. Luar biasa ya bagaimana sebuah rumah pribadi bisa berubah jadi salah satu tempat paling sakral dalam sejarah Indonesia. Gambar di kiri itu rumah Maeda di tahun 1945, pusat dari semua kejadian bersejarah ini. Nah, yang di kanan adalah bangunan yang sama hari ini, yang kita kenal sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Benar-benar dijaga kelestariannya. Coba bayangkan suasananya. Dini hari, tanggal 17 Agustus, di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Para pendiri bangsa kita berkumpul. Di tengah bulan Ramadan loh, mereka bekerja tanpa kenal lelah saat waktu sahur untuk merangkai kata demi kata yang akan menjadi akta kelahiran sebuah bangsa. Poin pentingnya di sini adalah teks proklamasi itu hasil kolaborasi 3 tokoh kunci. Soekarno, kita bisa sebut dia sang juru tulis yang menuliskan draftnya dengan tangannya sendiri. Lalu ada Muhammad Hatta, sang ahli strategi yang menyumbangkan pemikiran untuk kalimat kedua yang sangat penting, yaitu tentang pengalihan kekuasaan. Dan jangan lupakan Ahmad Subarjo, sang katalis yang menyumbangkan kalimat pembuka yang begitu kuat dan tegas yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan inilah dia, naskah tulisan tangan aslinya. Kita bisa lihat dan rasakan bobot sejarah di setiap goresan penanya. Lengkap dengan coretan dan koreksi. Ini menunjukkan betapa hati-hatinya mereka memilih setiap kata. Naskah ini jadi saksi bisu dari detik-detik paling menentukan dalam sejarah kita. Oke, setelah konsep draft kasarnya disepakati bersama, tugas selanjutnya jatuh ke tangan Sayuti Melik. Beliaulah yang mendapat kehormatan untuk mengetik versi final, versi bersih, dan versi resmi dari naskah proklamasi. Tapi peran Sayuti Melik ini lebih dari sekedar juru ketik loh. Dia ini sebenarnya juga seorang editor yang brilian, yang berhasil menajamkan naskah proklamasi. Ada 3 perubahan penting yang dia buat. Pertama, dia ubah ejaan tempo menjadi tempo. Kedua, dan ini yang paling krusial,
Dia ganti frasa wakil-wakil bangsa Indonesia jadi atas nama bangsa Indonesia. Jauh lebih kuat dan mengikat kan? Terakhir, ia juga memperbarui format tanggal disesuaikan dengan tahun kalender Jepang yang berlaku saat itu. Dan inilah hasilnya, versi akhir yang rapi, yang sudah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Inilah kata-kata sakti yang akan dibacakan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada dunia. Tapi tunggu dulu. Di saat yang sama ketika naskah proklamasi sedang dirumuskan dengan begitu alot, ada satu cerita penting lainnya yang berjalan secara paralel, yaitu kisah pembuatan bendera pusaka, sang saka merah putih pertama yang sakral. Kutipan ini dari Ibu Fatmawati, dan ini benar-benar menyentuh ya. Ini menunjukkan betapa dalamnya pengorbanan personal beliau. Bayangkan, dalam kondisi hamil tua, beliau menjahit simbol negara kita ini hanya dengan mesin jahit tangan. Setiap tetes air matanya yang jatuh di atas kain itu seolah menjadi saksi dari perjuangan, doa, dan harapan. Dan inilah dia momen puncaknya. Mari kita urutkan kejadiannya. Langkah pertama, rakyat mulai berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Langkah kedua, tepat pukul 10 pagi, Soekarno membacakan naskah proklamasi. Langkah ketiga, bendera pusaka jahitan Ibu Fatmawati dikibarkan untuk pertama kalinya oleh Latif Hendraningrat. Dan langkah keempat yang paling bersejarah, Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hari itu bukan cuma penanda berakhirnya penindasan, tapi justru menjadi awal dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Sebuah bangsa akhirnya lahir dari keberanian, dari kompromi, dan dari keyakinan yang, tak tergoyahkan akan takdirnya sendiri. Nah, setelah melihat semua rangkaian peristiwa tadi, mari kita coba renungkan beberapa hal. Pertanyaan pertama, kenapa ya peristiwa Rengas Dengklok yang bisa dibilang tindakan radikal dari para pemuda justru jadi katalis yang sangat penting? Mungkin ini menunjukkan bahwa kadang ketegangan antar generasi lah yang justru mendorong sejarah untuk bergerak maju. Kedua, coba kita pikirkan lagi. Bagaimana bisa kolaborasi yang sepertinya mustahil antara kelompok pemuda dan tua yang berseteru dan bahkan dibantu oleh seorang perwira Jepang yang bersimpati, justru bisa menciptakan hasil yang damai di tengah situasi yang bisa saja jadi sangat kacau. Lalu, pertanyaan berikutnya, mana yang sebenarnya lebih penting? Pendekatan yang hati-hati dari kaum tua atau dorongan radikal dari kaum muda? Kisah proklamasi ini sepertinya menunjukkan bahwa mungkin bukan soal mana yang benar dan mana yang salah. Tapi perpaduan dari keduanya lah yang menjadi kunci keberhasilan. Kisah Ibu Fatmawati yang menjahit bendera juga mengajarkan kita sesuatu yang mendalamkan, bahwa perjuangan itu punya banyak sekali bentuk. Kepahlawanan itu bukan hanya soal pertempuran atau strategi besar di meja perundingan, tapi juga bisa ditemukan dalam setiap jahitan benang yang menyatukan simbol sebuah bangsa. Dan yang terakhir, sebagai penutup, kisah ini mengajukan satu pertanyaan besar untuk kita semua, di zaman kapanpun kita berada. Di tengah krisis, apa sih yang dibutuhkan agar orang-orang dengan ide yang sangat berbeda bisa bersatu demi sebuah tujuan yang jauh lebih besar? Pelajaran tentang kompromi dan keberanian dari 48 jam bersejarah itu rasanya akan selalu relevan, baik hari ini maupun di masa yang akan datang.